Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Ini adalah video pertama dari channel ini, so congrats for being one of the OGs. Di channel ini, kita akan membahas semua tentang investasi, crypto, uang, dan mindset. Nah, alasan saya membuat channel ini adalah untuk membantumu mencapai kebebasan financial dan kemakmuran intelektual. Jadi, jika kamu ingin menjadi bagian dari perjalanan ini, pastikan untuk subscribe dan nyalakan push notifications di bawah supaya kamu tidak tertinggal dengan banyak konten berharga yang akan datang. Bless the hustle, mari kita cuan bersama. Di video ini, kita akan membahas tentang crypto vs saham. Apa sih perbedaannya? Yang mana saya harus investasikan? Dan yang mana akan membuat saya lebih kaya? Itulah tertentu yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi pastikan untuk menonton sampai selesai, sehingga pada saat kamu keluar dari video ini, kamu memiliki semua pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mulai berinvestasi. Oke, pertama, apa itu crypto dan apa itu saham? Nah, tujuan awal pencipta cryptocurrency adalah supaya crypto suatu hari nanti menjadi mata uang yang diterima secara umum seperti uang tunai atau kredit. Masalahnya, banyak orang sekarang associate cryptocurrency dengan saham meskipun keduanya sama sekali berbeda. Jadi mari kita lihat beberapa perbedaan antara cryptocurrency dan saham. Dan ada 4 perbedaan utama yang membedakan keduanya. Pertama yaitu tentang apa yang kamu miliki. Saat kamu membeli crypto, kamu memiliki sejumlah mata uang digital itu. Suatu hari nanti dimungkinkan untuk menggunakan crypto dalam transaksi semudah mata uang lainnya kan. Tetapi hari ini terutamanya merupakan penyimpan nilai yang dapat kamu hanya pegang atau jual. Di sisi lain, saham ditawarkan oleh perusahaan sebagai ekuitas atau kepemilikan di perusahaan itu. Nah, yang benar-benar unik dalam dunia crypto adalah elemen anonymity. Apa maksudnya itu? Jika kalian belum tahu, pendiri Bitcoin adalah anonymous. Meskipun nama pendirinya dikenal sebagai Satoshi Nakamoto, kita benar-benar tidak tahu siapa dia sebenarnya dan apakah itu benar atau salah. Jadi jika kamu ingin komplain tentang fungsi Bitcoin atau mungkin dalam kasus di mana kamu lupa kata sandi dompet Bitcoinnya, tidak ada kantor pusat Bitcoin karena pada dasarnya anonymous. Dan itulah yang membentuk elemen utama dari decentralization ini, di mana tidak ada kekuatan pusat sentral yang memiliki semua Bitcoin, melainkan Bitcoin dikendalikan oleh banyak orang di seluruh dunia. Nah, di sisi saham, ketika ada masalah dengan kepemilikan saham kamu, sebagai contoh kan, kamu masih bisa mengeluarkan file atau menggunakan customer service di perusahaan saham itu. Dan itu adalah salah satu fundamental paling penting untuk dipahami ketika membedakan crypto dan saham. Perbedaan kedua antara crypto dan saham adalah mengenai volatility. Ketika berbicara tentang crypto dan saham, keduanya bisa naik dan turun nilainya. Jadi jelas membeli salah satunya masih melibatkan resiko. Namun, crypto telah mendapatkan reputasi untuk perubahan nilai yang tiba-tiba dan drastis yang dapat terjadi tanpa peringatan. Pada tahun 2015, harga Bitcoin masih dinilai seharga $300 per coin. Namun, pada tahun 2017, harganya tiba-tiba naik saja kan, mencapai level tertinggi $19.000 pada bulan Desember. Saat ini, during the time of this recording, Bitcoin kembali stabil di sekitar $30.000 setelah kami melewati $60.000 pada awal tahun ini. Nah, on the other hand, saham secara langsung terkait dengan perusahaan yang harus secara publik dan teratur membagikan apa yang telah mereka menghasilkan dan lakukan dan apa mereka yang harapkan untuk dilakukan di masa depan. In terms of growth, however, pertumbuhan saham tidak sedramatis crypto, tetapi juga lebih stabil sejak tahun 2015. Sebagai contoh, indeks S&P 500 tetap berada di kisaran $2.000 pada awal tahun 2015. Dan meskipun ada pasang surut sejak itu, S&P 500 hari ini berada di sekitar $4.200. Oke, perbedaan ketiga antara crypto dan saham adalah cara keduanya diatur. Di pasar saham, agen federal seperti Securities and Exchanges Commission in the US memiliki wewenang atas seluruh pasar saham untuk melindungi perdagangan yang adil. Dan di Indonesia juga diatur melalui mekanisme yang serupa. Namun, di dunia kripto sampai saat ini belum ada otoritas pusat untuk mengatur pasar kripto. Dan itulah salah satu alasan utama mengapa kripto memiliki begitu banyak perhatian dari public sector. Nah, perbedaan keempat antara kripto dan saham adalah jam operasinya. Pasar kripto beroperasi 24/7 setiap hari. Kamu akan melihat harga cryptocurrency berubah bahkan saat jam menunjukkan tengah malam pada hari New Year. Pasar saham bekerja penuh waktu Senin sampai Jumat. Berarti pasar saham mengambil malam, akhir pekan, dan hari libur yang ditentukan.
Nah, sekarang dengan semua perbedaan yang saya sudah sampaikan antara kripto dan saham, investasi yang mana yang lebih baik untuk menghasilkan lebih banyak uang? Menurut saya, ketika berbicara tentang kripto, Bitcoin mungkin saja masuk akal jika kamu sedang mencari sedikit keragaman tambahan atau diversification dalam portfoliomu. Cryptocurrency seperti Bitcoin memberikan alternatif untuk aset yang lebih umum seperti cash atau saham. Tetapi, sebagian besar juga tentang seberapa besar resiko yang kamu bisa toleransi dan apakah kamu merasa nyaman dengan kehilangan jumlah dikarenakan the high volatility yang ada di dunia crypto. Maka, what you have to understand is that crypto bisa saja mencapai $0 atau bisa saja meningkatkan keuntungan hingga 20 kali lipat. Nah, bagi kebanyakan orang, investasi saham cenderung sesuai untuk sebagian besar portfolio apapun. Mengapa? Karena saham lebih masuk akal in terms of volatility and stability. Sebagian besar perusahaan juga kemungkinan akan masih ada di masa depan. Pada akhirnya, salah satu faktor utama yang kamu akan memilih untuk berinvestasi kripto atau saham bergantung pada seberapa banyak uang yang kamu berani mengambil resiko. Dan tentu saja ada juga aspek apakah kamu mau berinvestasi jangka panjang atau jangka pendek. Menurut saya, baik kripto dan saham memiliki potensi besar untuk menghasilkan keuntungan. Dan investasi keduanya juga merupakan cara yang baik untuk melakukan diversification dari uang tunai. But that's gonna be it for this video. Semoga kalian mendapat banyak nilai darinya. Ingatlah bahwa saya bukan financial advisor, jadi selalu lakukan your own research dan uji tuntas sebelum mulai berinvestasi. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bless the hustle. It's Mr. Rich. Peace out.